Ya, saudara-saudara, sejujurnya perasaan saya saat ini campur aduk. Di satu sisi saya senang karena pada akhirnya, dalam tanda petik, saya kembali ke Bogor. Tapi di sisi yang lain ada sedihnya juga, karena saya tidak bisa melihat saudara-saudara secara langsung. Ya, saudara-saudara, Bogor adalah kota yang penuh kenangan buat saya. Sejak kecil saya di Bogor, dari sejak sebelum TK sampai SMA saya di Bogor. Dan ketika saya dihubungi untuk melayani di Bapos Yasmin ini, saya kemudian menyempatkan diri untuk melihat-lihat eh, akun YouTube Bapos Yasmin. Dan saya melihat beberapa ibadah-ibadahnya, saya melihat kantoria-kantorianya, dan tampaknya masih sangat familiar wajah-wajahnya. Entah saudara-saudara masih ingat saya atau tidak, itu urusan saudara, tapi yang jelas ketika saya melihat beberapa wajah-wajah ini, saya kembali teringat dengan masa lalu. Ada yang saya masih ingat teman seangkatan ketika katekisasi dulu, ada yang aktif di paduan suara Nafiri, aktif di paduan suara Sanctus, dan wajah-wajah yang sangat familiar. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, dan kalaupun tidak baik-baik saja, tidak apa-apa. Karena baik ataupun tidak baik kondisi kita tidak membatasi kasih Allah. Ya, bicara tentang Bogor, bicara tentang kenangan, saya jadi teringat ketika saya masih SD kelas 2. Saat itu pelajaran bahasa Indonesia dan ada satu tugas yang masih teringat di kepala saya, yaitu mendeklamasikan puisi yang judulnya Sampah. Ya. Jadi puisinya tuh saya tidak ingat full, saya tidak ingat semuanya, saya hanya mengingat dari awal sampai pertengahan. Kurang lebih kalimat-kalimatnya itu seperti ini. Sampah, di mana-mana ada sampah. Tak tahukah kau bahwa aku membencimu? Aku muak melihat tampangmu, tapi kau tetap tak tahu diri. Malah kau semakin merajalela di muka bumi ini. Selanjutnya saya lupa. Ya. Dan kalau namanya anak SD biasanya gerakannya cuma gitu-gitu aja ya. Tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan masuk, tangan kiri masuk, tangan kanan lagi keluar. Ya, pelajaran kita selalu seragam. Dari puisi ini, saudara-saudara, tampak bahwa seolah-olah sampah itu adalah sesuatu yang harus kita benci, harus kita perangi. Dan saya yakin kita semua pun diajarkan bahwa salah satu penyebab bencana banjir adalah karena sampah. Sampah adalah biang keladi dari sumber penyakit. Sampah adalah biang keladi dari banjir yang melanda suatu wilayah. Nyatanya, kalau kita perhatikan kembali sekarang, banjir tidak hanya terjadi karena faktor sampah. Banjir terjadi justru karena banyak faktor yang jauh lebih kompleks dan sayangnya tidak pernah diajarkan ketika kita masih SD. Kepentingan para pemilik modal yang pada akhirnya memprivatisasi tanah, pembukaan lahan secara masif untuk kepentingan industri, regulasi yang tidak berpihak kepada alam dan hanya mengedepankan kepentingan investor. Bukankah semua ini adalah alasan-alasan kenapa pada akhirnya terjadi banjir? Dan sayangnya kita tidak pernah mendapatkan yang seperti ini ketika kita sekolah dulu. Alam terganggu karena manusianya. Dan ketika alam diganggu, maka alam akan merespons. Ibarat manusia kalau misalnya ada gatal, maka akan langsung menggaruk secara refleks. Begitu pula dengan alam. Ketika tatanan alam itu terganggu, maka alam akan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan tatanan yang baru. Kita menyebutnya sebagai siklus alam. Tetapi di sisi yang lain, kita juga menyebutnya sebagai bencana alam. Ambil contoh misalnya begini. Longsor. Katakanlah di satu tempat, di satu wilayah, di hutan pedalaman yang tidak ada manusianya, terjadi longsor. Apakah kita menyebutnya sebagai bencana alam? Nggak ada manusianya, nggak ada korbannya. Tidak.
Kita tidak akan menyebutnya sebagai bencana alam. Kita justru menyebut itu sebagai, yaitu sudah siklus alam yang wajar. Tetapi bandingkan ketika misalnya longsor ini terjadi di Bogor, lalu kemudian ada korban jiwa, ada korban harta benda, puluhan rumah tertimbun. Kita tidak mungkin hanya sekadar mengatakan, oh itu siklus alam. Kita akan mengatakan bahwa ini bencana alam. Ada yang dirugikan di sana. Walaupun sebetulnya kalau kita pikir-pikir, baik longsor yang terjadi di pedalaman sana yang tidak ada manusia, dengan longsor yang terjadi di Bogor, dua-duanya sama-sama pergerakan tanah yang sudah jenuh karena beban di permukaan yang sudah tidak bisa lagi ditahan oleh tanah itu sendiri. Jadi baik yang di pedalaman maupun yang ada di kota punya alasan yang sama, punya faktor yang sama, tapi kita menyebutnya secara berbeda. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, kita perlu berpikir kembali. Jangan-jangan bukan alam yang menjadikan sesuatu itu bencana. Jangan-jangan manusia itu sendirilah yang menjadi bencana terhadap alam. Manusia inilah jangan-jangan yang menjadi sumber bencananya. Aktivitas manusia, tindakan manusia, jangan-jangan inilah yang menyebabkan pada akhirnya kita mendatangkan bencana terhadap alam kita. Dan hal ini sebetulnya tampak di dalam bacaan pertama kita, di dalam peristiwa air bah. Jadi kalau bacaan pertama kita ini berbicara tentang perjanjian antara Allah dengan Nuh, maka saya ingin mengajak kita agak sedikit mundur ke dalam peristiwa sebelum air bah itu terjadi. Kenapa sampai terjadi air bah? Apa yang membuat Allah sampai pada akhirnya mengizinkan air bah itu memenuhi bumi? Kejahatan manusia. Dan apa sebetulnya kejahatan manusia? Kalau misalnya kita melihat di pasal 6, kita mendapat gambaran bahwa terjadi pernikahan, perkawinan campur-campur di sana. Tapi menurut saya, bukan itu masalah utamanya. Manusia kehilangan citra Allah, iya. Tetapi yang lebih parah lagi adalah ketika manusia pada akhirnya merusak bumi. Kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 6 ayat 11 sampai 12. Manusialah yang merusak bumi. Sampai akhirnya Allah sendiri yang berprakarsa untuk memperbaiki kembali bumi. Di dalam Kejadian pasal 8 ayat 21. Kalau kita memperhatikan di sana, justru perjanjian yang pertama kali muncul bukan antara Allah dengan manusia, bukan antara Allah dengan Nuh, tetapi Allah dengan bumi. Inilah perjanjian yang pertama keluar justru setelah peristiwa air bah. Dan kemudian barulah Allah mengadakan perjanjian dengan manusia yang diawali dengan mandat yang isinya itu kurang lebih sama dengan ketika Allah memberikan mandat kepada manusia pertama, laki-laki dan perempuan, di dalam Kejadian pasal 1. Hanya ada sedikit perbedaan antara mandat yang diterima oleh manusia di zaman Nuh dengan mandat yang diterima oleh manusia pertama. Kalau kita memperhatikan Kejadian pasal 9 ayat 1, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Ada satu kata yang hilang. Taklukkanlah. Tidak ada lagi kata taklukkanlah. Tampaknya Allah benar-benar menyesal ketika melihat manusia justru menaklukkan bumi dengan cara yang destruktif. Di dalam Kejadian pasal 9 ayat 13, di sana kembali Allah mengedepankan perjanjiannya dengan bumi, bukan dengan manusianya. Allah lagi-lagi mengedepankan bumi, baru kemudian perjanjian dengan manusia dan makhluk hidup lainnya.
Perjanjian kasih setia Allah kepada ciptaannya tidak berhenti sampai pada peristiwa di zaman Nuh ini. Kalau misalnya kita memperhatikan Alkitab kita dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu, maka kita melihat bahwa Allah ini sedang terus berprakarsa, Allah sedang terus berkarya terhadap bumi ini. Kalau di dalam Kejadian itu digambarkan peristiwa penciptaan di mana segala sesuatu baik adanya, maka di dalam Wahyu segala sesuatu itu diperbarui, langit dan bumi yang baru. Allah masih terus bekerja, Allah masih terus berkarya dari awal sampai akhir. Dan yang menarik adalah bahwa di antara awal dan akhir ada kehadiran Allah sendiri secara fisik di bumi ini. Ada Kristus yang hadir di bumi dan menjadi titik sentral yang menjembatani antara awal dan akhir. Sebelum Yesus tampil di Galilea, sebelum Yesus memulai karya layannya di bumi, setelah Yesus dibaptis, Yesus justru memilih untuk berada di padang gurun. Yesus justru memilih untuk ada bersama-sama dengan binatang-binatang liar. Tidak diceritakan di sana bagaimana binatang-binatang liar ini bertindak, tidak diceritakan di sana, tetapi yang jelas dalam satu kalimat kita melihat Yesus ada bersama-sama dengan binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Artinya keberadaan Yesus bersama dengan binatang-binatang liar ini disejajarkan dengan malaikat-malaikat yang melayani dia. Berbeda dengan iblis yang mencobai yang ada di kalimat sebelumnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, setelah Yesus keluar dari padang gurun dan ia tampil di Galilea, ia pun menyerukan, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Ketika kita bicara tentang kerajaan Allah, maka kita tidak bisa kalau hanya membatasi kerajaan Allah untuk manusia. Kerajaan Allah itu bukan hanya untuk manusia. Kerajaan Allah itu adalah terpulihkannya kembali relasi antara Allah dengan seluruh ciptaan. Kita tidak sedang berbicara tentang manusianya toh. Kita sedang berbicara tentang karya Allah kepada bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Antara Allah dengan seluruh ciptaannya. Bertobatlah. Kita memang perlu bertobat dari dosa-dosa kita yang mewujud dalam gaya hidup yang membawa kehancuran terhadap bumi ini, yang membawa kerusakan terhadap bumi ini. Konsumtivisme, kerakusan, keserakahan, merasa tidak pernah cukup, merasa selalu kurang, budaya pakai buang. Ini semua adalah gambaran gaya hidup yang merusak bumi kita. Percayalah kepada Injil. Injil, kabar baik. Apa isi kabar baik itu? Bahwa Allah begitu mengasihi ciptaannya. Dan kita diundang untuk terlibat di dalamnya. Bukankah itu kabar baik? Markus pasal 1 ayat 14 adalah ucapan Yesus yang pertama dicatat oleh Markus. Jadi sebagai ucapan Yesus yang pertama kali menurut versi Injil Markus, maka yang jadi pertanyaan sekarang adalah, lalu apa ucapan terakhir Yesus yang dicatat juga oleh Markus? Kita bisa melihat dan membandingkan di dalam Markus pasal 16 ayat 15. Itu adalah ucapan terakhir Yesus menurut versi Injil Markus. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Injil bukan hanya untuk manusia. Jangan pernah kita membatasi kasih Allah hanya untuk diri kita sendiri. Bagikanlah cinta kasih Allah kepada ciptaan yang lainnya. Di dalam bahtera, manusia dan hewan merasakan cinta kasih Allah. Di dalam bahtera, karya keselamatan Allah dirasakan oleh
seluruh makhluk. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, hari ini adalah Minggu Prapaskah yang pertama. Biasanya kita mengisi minggu-minggu Prapaskah itu dengan puasa dan pantang. Sudah ada rencanakah atau sudah berlangsungkah puasa dan pantang kita? Pantang apa yang kita pilih? Bacaan-bacaan kita hari ini, tema ibadah kita hari ini, sebetulnya membawa kita untuk mengawali Minggu Prapaskah dengan sebuah kesadaran ekologis. Kesadaran bahwa Allah terus memelihara bumi ini. Dan oleh karena itu tidak ada salahnya kalau kita pun kembali menata hidup kita dengan puasa dan pantang yang berkaitan dengan relasi kita dengan alam. Tidak ada salahnya untuk kita berpantang dari membelanjakan barang-barang yang sifatnya sekali pakai. Tidak ada salahnya bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui alam. Belajar peka terhadap apa yang ada di sekitar kita. Belajar kembali untuk merasakan bagaimana Allah itu mewujud dalam segala sesuatu yang ada di sekitar kita, di dalam alam semesta ini. Bagaimana kita kembali melihat wajah Allah dalam keagungan sinar mentari. Bagaimana kita kembali melihat keteduhan hati Allah ketika kita ada di tengah situasi yang suasana yang menenteramkan dan menyejukkan kita. Bagaimana kita bisa melihat Allah di dalam setiap tetesan hujan, di dalam setiap bunga-bunga yang bermekaran. Mungkin bagi kita yang tidak terbiasa beraktivitas di alam, hal seperti itu dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Tetapi bagi kita yang mungkin sudah biasa melakukan aktivitas di alam terbuka, maka momen refleksi di tengah alam itu menjadi momen yang paling berharga. Saya ini suka naik gunung, saya suka dengan kegiatan alam, dan biasanya kalau saya naik gunung itu sendirian, dan biasanya ketika saya sendiri berada di tengah alam itu, saya merasakan adanya kedekatan dengan Allah. Spiritualitas orang pastinya berbeda-beda. Ya, kalau ada yang sefrekuensi dengan saya, tidak ada salahnya untuk kembali menggali, kembali merasakan. Atau yang tidak sefrekuensi dengan saya pun mungkin bisa ikut mencoba. Bagaimana kita duduk tenang, menghirup udara segar, merasakan bagaimana Allah itu cinta kasihnya mengalir di dalam tubuh kita. Dan ada banyak aksi-aksi lain yang bisa kita lakukan di tengah masa Prapaskah ini. Syukur-syukur kalau misalnya aksi kita, puasa dan pantang kita ini pun bisa kita teruskan di dalam kehidupan sehari-hari setelah masa Raya Paskah. Tentu ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan yang pertama-tama yang justru ingin saya garis bawahi adalah bagaimana kita mengubah cara pandang kita. Bagaimana kita mengubah mindset dan paradigma kita terhadap alam, terhadap karya keselamatan yang ternyata tidak hanya untuk manusianya saja. Karya keselamatan Allah yang terbuka bagi seluruh ciptaan, hingga pada akhirnya kita bisa tiba di langit baru dan bumi yang baru. Di mana? Ya, di bumi ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.